Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Dabriansa. Di sini saya akan memandu dalam acara podcast pembelajaran teknik mesin. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan, khususnya ke perkembangan peserta didik. Kali ini saya ditemani oleh narasumber kita yang berasal dari Palembang. Boleh disebutkan namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad, NIM 0612128202 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Fandi Ahmad. Jadi saya panggil Fandi aja. Ya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar keluarga? Sehat semua? Tidak ada yang terkena COVID? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat. Bagaimana perkuliahan Anda? Apakah aman-aman saja atau ada kendala? Untuk sejauh ini aman-aman saja. Alhamdulillah aman-aman saja. Baiklah. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Oke, di sini saya sudah mencari beberapa pertanyaan yang boleh nantinya bisa Anda menjawabkan, karena ini beberapa pertanyaan ini cukup menjadi polemik ya, di pendidikan di Indonesia. Baiklah, langsung ke pertanyaan pertama. Setiap manusia ini kan adalah memiliki keunikan tersendiri. Manusia ini diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan dengan manusia yang lainnya, betul kan? Betul. Kita anggap contohnya Budi. Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK kota tinggalnya, kita sebut saja di Palembang. Nah, si Budi ini memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarga. Alasannya adalah setelah lulus maka akan mudah mendapatkan pekerjaan, ujar keluarganya. Keluarganya itu termasuk keluarga yang kurang mampu, yang perekonomiannya rendah, sehingga akan kesulitan kalau Budi mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun di sisi lain, si Budi ini tidak berbakat di jurusan SMK sekarang ini. Ia lebih berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk ke sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan sekolah tersebut ada di luar kota. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang Anda berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Mungkin itu saja pertanyaannya, boleh dijawab Andi. Untuk menjawab pertanyaan pertama ini, sebenarnya permasalahan yang ada di dalam pertanyaan pertama ini merupakan permasalahan yang sering terjadi di dalam dunia pendidikan, terutama di lingkungan sekitar kita. Banyak sekali di sini terdapat ketidaksesuaian antara minat dan bakat dari siswa dengan kemauan dari orang tuanya sendiri. Jadi banyak sekali siswa itu yang mengubur minat dan bakatnya itu demi kepentingan dari orang tua itu sendiri, disebabkan oleh sesuatu hal yang sebenarnya sangat mudah sekali kita atasi sebenarnya. Terutama contohnya tadi yang Budi tadi ya. Budi tadi memiliki minat dan bakat atau potensinya itu bagus di dalam dunia komunikasi. Akan tetapi orang tuanya ini melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan SMK atau sekolah menengah kejuruan, yang mana ini tidak sesuai sekali dengan potensi yang dimiliki oleh si Budi itu sendiri. Jadi dan sebenarnya ini merupakan permasalahan yang agak rumit, tetapi sangat mudah untuk kita atasi. Karena di negara kita ini pemerintah sangat baik sekali mengeluarkan beasiswa yang tadi kan disebabkan
orang tua Budi ini termasuk orang tua yang tidak mampu ya. Iya. Nah, jadi negara kita ini atau pemerintah baik sekali mengeluarkan beasiswa yang mana dapat membantu untuk menunjang pendidikan, untuk kebutuhan pendidikan. Saya sebagai pendidik menyarankan agar si Budi tadi untuk lebih berusaha untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan komunikasi, dikarenakan di situ kan dia memiliki potensi Iya. pada dunia komunikasi. Jika dia dimasukkan ke dalam sekolah kejuruan, itu tidak sangat sesuai dengan potensi yang dia miliki. Untuk orang tuanya, sebenarnya yang saya katakan tadi, pemerintah ini banyak sekali dalam mengeluarkan beasiswa-beasiswanya. Jadi orang tua itu tidak usah terlalu mengkhawatirkan tentang keuangan, dikarenakan tadi beasiswa tadi sangat baik sekali di dalam negeri kita ini. Mungkin itu saja sih jawaban dari saya. Harus percaya kepada orang tua itu harus percaya diri, dikarenakan kita di negara ini pemerintahnya telah banyak sekali mengeluarkan beasiswanya. Mungkin itu saja. Jadi solusi untuk si Budi ini yaitu dengan mencari beasiswa seperti yang Anda katakan tadi ya. Terus juga si keluarganya si Budi ini harus lebih percaya kepada si Budi ini bahwa dia bisa mendapatkan beasiswa itu. Apakah itu menjadi solusi yang terbaik pada saat ini? Sedangkan kita berbicara pada beasiswa sekarang ini sepertinya lebih sulit untuk lolos ke tahap selanjutnya. Maksudnya lebih sulit kalau misalkan mendapat beasiswa karena pesaingnya sudah semakin banyak dan tentu tidak semua dari mereka itu lebih baik dari si Budi. Apakah itu benar? Kalau menurut saya ya, kalau dalam hal ini itu kembali lagi kepada diri seorang siswa tersebut. Apakah dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan beasiswa itu atau tidak? Karena yang Anda katakan tadi memang benar. Beasiswa ini sangat sulit sekali untuk kita miliki atau kita dapati. Tetapi apabila si siswa tersebut atau murid tersebut bersungguh-sungguh untuk mendapatkan beasiswa tersebut, insya Allah kemungkinan besar akan mendapat. Baiklah, terima kasih kepada Andi untuk calon kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kita sebut saja namanya Andi. Andi ini merupakan seorang siswa di SMK di kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik mesin, di dunia teknik. Hanya saja ia orangnya tidak percaya diri, overthinking, dan selalu selalu malu, ragu akan keputusan dan tindakannya. Ia takut keputusan yang ia buat akan ditolak oleh orang lain. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang Anda berikan kepada Andi agar dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Mungkin Saudara Wandi bisa menjawab pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan kedua ini memang tidak ketahui siswa ataupun seseorang itu sebenarnya ataupun setiap manusia memiliki bakat yang terpendam di dalam dirinya. Akan tetapi bakat tersebut sangat susah sekali untuk dikeluarkan, dikarenakan tadi yang seperti Andi tadi, dia sering overthinking, dia sering pemalu, ataupun dia sering merasa tidak percaya diri. Di sini kita sebagai pendidik mempunyai peran yang penting dalam mengembangkan potensi ataupun minat bakat dari seorang siswa untuk pengembangan potensi itu sendiri. Kita sebagai pendidik harus selalu mendukung dan mendorong si siswa tersebut untuk selalu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya tersebut. Kita harus berusaha membuatnya untuk
percaya diri untuk tampil di jalan lingkup ruang yang sangat banyak. Dan juga kita sebagai pendidik harus juga untuk untuk mendukung dalam upaya-upaya yang dilakukan si Andi tersebut atau seorang yang memiliki potensi atau minat dan bakatnya dalam mengembangkan minat dan bakatnya itu sendiri. Mungkin itu terima kasih. Jadi jawaban Anda itu bahwa Andi ini harus lebih percaya diri pada dirinya sendiri ya, agar tidak terjadi keraguan dalam pilihannya gitu. Dan kita juga sebagai pendidik membantu mendorong dengan memberikan motivasi dan kepercayaan kepada si siswa yang memiliki minat dan bakat atau potensi yang ada dalam dirinya itu. Apakah dengan motivasi itu akan memberikan dampak yang luar biasa kepada si Andi tersebut? Motivasi, kalau kita berbicara tentang motivasi, ya insya Allah pasti bisa berdampak. Itu tergantung dalam dirinya sendiri juga sih, apakah bisa menerima motivasi itu. Motivasi juga sebagai arahan untuk kita, sebagai semangat untuk kita untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Motivasi itu sangat diperlukan. Jadi kemungkinan besar potensi yang dimiliki oleh seseorang itu bisa kita kembangkan melalui motivasi itu. Namun ada beberapa orang yang terbuai dengan kata-kata motivasi tersebut, sehingga mereka menjadi malas gitu. Malas melakukan sesuatu, malas membuat hal baru, malas melakukan segala hal. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal itu? Itu sepertinya itu malas ya. Itu malas melakukan suatu hal yang mana untuk mengembangkan potensinya itu sendiri. Iya. Situ kita harus membantu untuk terus mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Membantu dengan cara kita terbuka. Kita harus mendengarkan apa yang dia permasalahkan. Itu dia yang malas itu pasti ada saja masalahnya. Pasti ada yang membuatnya masalah itu, yang membuat dia itu menjadi malas. Jadi kita harus tahu apa hal yang membuat dia itu malas dan kita perbaiki sama-sama. Iya. Baiklah, terima kasih jawabannya cukup bagus untuk pertanyaan ini cukup bagus ya, karena ini menjadi salah satu polemik juga dalam pendidikan Indonesia, yang mana banyak sekali para siswa yang malu, ragu, tidak percaya diri akan pilihannya, sehingga mereka tidak berani melangkah lebih jauh, berani melangkah lebih maju, memilih sesuatu kan. Seperti yang kita tahu kan. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, manusia ini kan memiliki emosi kan? Iya. Emosi remaja, terkhususnya pada remaja. Iya. Emosi remaja itu cenderung lebih tidak stabil daripada emosi orang dewasa kan. Seperti yang kita tahu, kadang sering marah-marah, sering meluap perasaannya, mudah marah, terbawa emosi, dan emosi-emosi yang negatif ya, seperti labil lah, kita bisa bilang labil lah. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal negatif. Bagaimana tindakan Anda sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Untuk pertanyaan ketiga ini ya, tentang pada masa remaja, yang kita ketahui memang masa remaja itu masanya darah muda, ibaratnya kita ketahui, dimana pada masa remaja ini emosi itu terlalu menggelembung. Kita selalu mengambil keputusan yang salah, terlalu cepat, bukan salah tapi terlalu cepat, tidak memikirkan hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Jadi untuk mengatasi hal-hal tersebut, kita sebagai pendidik yang pertama harus selalu merangkul si remaja tersebut. Terus mengedukasi itu memberikan hal-hal positif, menyalurkan hal-hal positif kepada seorang remaja tersebut. Kita juga pernah
rasakan seorang remaja juga. Kita tahu kita sering melakukan hal-hal yang negatif dikarenakan kita ingin mendapatkan suatu perhatian. Nah, yang kedua itu membekali remaja tersebut dengan ilmu-ilmu yang bersifat religius, yaitu dengan cara agama. Di agama kita Islam ini banyak sekali pengetahuan yang memberikan pada remaja itu untuk mempunyai akhlak yang mulia. Jadi kita yang pertama tadi mengedukasi ya, yang kedua itu memberikan ilmu-ilmu religius, yang ketiga ini kita selalu memperhatikannya. Kita harus memperhatikan daripada remaja tersebut agar tidak melakukan hal-hal negatif. Jika dia melakukan kesalahan, kita harus menegurnya dengan sesuatu yang gimana ya, yang bisa diterima di hati. Kita tidak bisa langsung memarahinya, kamu itu salah, itu tidak bisa, dikarenakan itu bisa berdampak pada siswa tersebut ataupun pada remaja tersebut, lebih agar siswa tersebut nanti malah membuat hal-hal negatif kepada kita. Jadi kita harus yang tadi itu merangkul juga, dengan ketika dia salah tadi kita menasihatinya dengan hal-hal yang baik, menasihati kita mengetahui kenapa kamu mau melakukan ini, pasti ada saja hal-hal yang membuat mereka itu melakukan hal itu. Baiklah, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa ada 3 cara yang Anda lakukan, yaitu dengan cara pertama yaitu dengan pendekatan, ajak ngobrol dengan mereka, terus yang kedua itu memberikan perhatian yang lebih kepada remaja tersebut agar dia bisa meluapkan emosi yang ada pada dirinya, dan terakhir memberikan ilmu religius, agama ya. Tapi kan tidak semua yang Anda sampaikan itu bisa berjalan dengan benar, seperti yang kita tahu. Salah satunya dengan cara pendekatan. Ada juga remaja yang tidak mau maksudnya itu tidak mau ya, kita bisa sebut saja tidak mau ngobrol dengan orang yang lebih besar tentang permasalahan mereka, karena mereka malu terhadap diri sendiri ya, seperti yang kita tahu kan. Bagaimana cara Anda menyikapi hal tersebut agar sekiranya dia bisa lebih terbuka dengan kita ketika dia ingin mengatakan sesuatu, atau ketika ingin dia berbicara atau bercerita? Bagaimana tanggapan? Kalau dari masalah itu sepertinya itu masalah pribadi ya, yang sulit sekali untuk diceritakan pada kita. Di sini kita sebagai pendidik harus terus berupaya. Jika tanya kepada keluarganya, kenapa dia bisa seperti itu, kenapa dia bisa seperti ini, kita terus melakukan pendekatan kepada si siswa tersebut atau si remaja tersebut yang sangat susah sekali untuk melakukan pembicaraan kepada kita, tidak mau menceritakan masalah-masalah yang terjadi pada dirinya. Kita terus kita mendekati dengan orang-orang terdekat dia. Kita mendekati dengan orang-orang terdekat dia, menanyakan kenapa ini, kenapa sangat susah sekali untuk melakukan pembicaraan pada saya selaku pendidik. Mungkin itu saja sih, yaitu dengan melakukan pendekatan lagi dan melakukan pendekatan kepada orang yang dekat dengan dia. Baiklah, berarti kita lebih mencari, kalau bahasa kasarnya itu lebih mengulik gitu kan, siapa saja yang orang-orang terdekat dia yang bisa, seperti orang tuanya, orang teman-temannya gitu. Oke, baiklah, terima kasih.
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu eh, hidup kita ini memiliki suatu pesan yang unik ketika kita menjalani. Tuhan yang menentukan dan orang lain yang berkomentar. Iya. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu, padahal baru sekali lihat, baru sekali mendengar. Dia dengan mudahnya melakukan judgment terhadap sesuatu yang baru lihat itu. Ada suatu cerita di mana seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Orang-orang di sekitarnya bilang bahwa dengan ia sekolah tersebut akan memberatkan orang tuanya. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya serta omongan-omongan lainnya yang sebenarnya tidak enak didengar. Jika Anda berada pada posisi tersebut, apa yang Anda lakukan? Jika kalian di posisi pendidik, nasihat dan motivasi apa yang kalian berikan kepada siswa tersebut? Mungkin bisa dijawab. Oke, baiklah. Pertanyaan keempat ini pertanyaan ini, permasalahannya ini sering banget yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Apabila kita kita melakukan suatu hal yang baru ataupun suatu hal yang tidak pernah kita lakukan, baik sekali lingkungan kita ini berkomentar tentang kita. Nah, untuk permasalahan ini, itu si siswa ini melanjutkan sekolah ke kota ya, ataupun ini jauh dari tempat tinggalnya ya, yang membutuhkan biaya yang sangat mahal. Itu dari omongan lingkungan sekitarnya ya. Di sini, jika saya sebagai seorang siswa tersebut, saya tidak akan menghiraukan perkataan-perkataan dari orang-orang tersebut. Kita adalah seorang siswa yang dimana kita dididik. Kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan pendidikan. Kita harus fokus dengan tujuan kenapa kita masuk di pendidikan ini. Kita tidak usah selalu menghiraukan daripada perkataan-perkataan yang bisa membuat kita down, membuat kita jatuh. Kita tidak usah memikirkan sesuatu hal yang tidak harus kita pikirkan. Nah, jadi kita harus fokus saja. Kalau saya seorang jadi peserta didik tersebut, saya tidak memikirkan, saya fokus saja tujuan saya pendidikan ini saya fokus untuk membahagiakan orang tua dan fokus kepada yang lain-lainnya. Untuk motivasi dan jika kalian menjadi seorang pendidik, nasihat apa yang anda berikan? Nasihat dan motivasi. Untuk nasihat tadi, jangan menghiraukan, teruslah untuk maju ke dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tidak usah terlalu memikirkan perkataan-perkataan dari orang-orang di sekitar kita. Kita ambil perkataan-perkataan yang bersifat positif dan buang perkataan-perkataan yang bersifat negatif. Di situ kita akan mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Dan juga kita sebagai peserta didik harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan pendidikan tadi. Dan juga untuk motivasi tadi sebenarnya sama seperti nasihat ya. Motivasi saya untuk motivasinya, teruslah bersungguh-sungguh dalam melanjutkan pendidikan, walaupun pendidikan itu jauh dari tempat asalmu. Buktikan kepada orang-orang ataupun orang-orang sekitar bahwa kamu itu bisa, bahwa kamu itu tidak sia-sia ataupun tidak
menghabiskan uang-uang daripada orang tuamu. Itu menurut saya. Baik. Sekarang kita di pertanyaan terakhir ya. Oke. Pertanyaan yang mungkin lebih sederhana daripada pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Kalian, kita kan pernah mendengar kata motivasi dari seorang motivator. Iya. Bisa Anda sebutkan kata-kata motivasi yang mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda lebih bersemangat dan berbahagia untuk menjalankan hidup ini? Bagi motivasi yang bisa membuat motivasi sampai sekarang ini ya. Iya. Untuk motivasi itu, ini sebenarnya suatu motivasi dan juga suatu jalan hidup saya juga. Di sini dalam perkataan ini terdapat dalam surat Al-Insyirah ayat ke-7 kalau nggak salah ya. Innamal usri yusra. Itu yang artinya di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itulah motivasi dari hidup saya ini. Motivasi tersebut termasuk kalam Allah, yaitu kalam-kalamnya Allah. Yang mana kalau kita yakini itu pasti berjalan dengan lancar kehidupan kita ini, berbahagia. Dalam apabila keyakinan ini kita di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di sini juga terlihat jelas di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kita yakini saja bahwa setiap masa sulit yang kita alami pada saat ini, insya Allah ke depannya pasti ada saja kemudahan-kemudahan. Ini termasuk pengalaman saya. Boleh diceritakan sedikit? Boleh. Termasuk pengalaman saya ketika saya ingin liburan ingin liburan bersama teman-teman saya. Di situ saya telah mengiyakan mau ikut, akan tetapi saya tidak mempunyai uang. Saya tidak mempunyai uang sama sekali. Dan itu dikabari sebelum berangkatnya 5 hari sebelum berangkat. Dan jadi saya mengiyakan pada saat 2 hari sebelum berangkat. Di situ saya nggak punya uang sekali. Pas min 1 harinya itu, setelah min 1 harinya itu teman saya itu telah mengumpulkan uang-uang yang nanti kami akan berlibur nanti. Nah di situ saya merasa yakin saja pasti insya Allah hari ini saya ada uang. Di situ saya nggak tahu, nggak ada nih uang, nggak ada uang kan. Jadi kan pas setelah itu teman saya SMA menelpon saya untuk ada suatu kerjaan, diajaknya untuk bekerja. Sehari itu bekerja diajak sampai dari pagi sampai sore. Dan alhamdulillah dari pekerjaan tersebut saya bisa untuk membayar daripada untuk mengikuti liburan tersebut dengan teman-teman saya. Disitulah saya yakini bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja. Cerita yang cukup menarik dari Fandi Ahmad dengan kata-kata motivasi yang sangat menyentuh. Mungkin akhir kata, mungkin di penghujung acara ini saya mengucapkan terima kasih kepada Fandi Ahmad yang telah bisa hadir pada acara siang hari ini. Dalam acara siang hari ini semoga semoga dengan jawaban Anda bisa memberikan perspektif baru terhadap pemikiran yang lain. Mungkin saya akhiri, sebelumnya saya Aji Febriansa, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak Main ini.